anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja ya, apalagi dalam situasi kondisi yang saat ini sedang terjadi. Jangan lupa menjaga kesehatan, makan dengan makanan yang sehat dan sempurna. Jangan lupa minum vitamin agar badan kalian selalu sehat. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa kepada Yang Maha Kuasa agar dipermudah dalam proses pembelajarannya. Yuk, baca doa dimulai. Selesai. Di sini sebelum pembelajaran dimulai, sebelumnya Ibu akan menghabisnya anak-anak ya. Yang pertama Fauzia, Stiana Fani, Rosella Silviana, Melinda Triananda, Putri Nabila, Cici Nurani, Dea Aprilianti, Elsa Sania Fadihadi, Neneng Saidah, Hilda Farhatu Tazkiyah. Burhan mana Burhan? Kenapa Burhan tidak hadir? Oh, sakit. Oh ya, di sini Ibu akan sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai pantun. Pembelajaran hari ini kita membahas mengenai pantun ya. Pantun yaitu dari bahasa Melayu yang memiliki pengaruh yang besar terhadap bahasa Indonesia. Pantun mencerminkan karakter Melayu, buah kearifan lokal. Oleh karena itu, secara tidak langsung pantun pun mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Di dalam pantun terkandung keunggulan yang tidak terdapat pada karya sastra lain. Pantun adalah alat untuk menyelesupkan wejangan atau kritik sosial tanpa menyakiti perasaan. Pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berpikir. Pantun melatih seseorang untuk berpikir tentang makna kata sebelum berujar, sebelum berbicara. Dalam hal lain terkandung nilai moral agar sebelum berbicara seseorang harus berpikir matang-matang. Pantun juga melatih seseorang untuk berpikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain. Untuk mempelajari lebih jelas mengenai pantun, di sini akan Sebelum mengenai lebih jelas mengenai pantun, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai pantun, ciri-ciri pantun, fungsi pantun, contoh pantun ya. Mohon disimak baik-baik ya anak-anak agar kalian mengerti pembelajaran yang saat ini sedang berjalan, yaitu mengenai pantun. Selamat menonton. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pantun. Pantun memiliki pengertian yaitu salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang loh teman-teman. Teman-teman pun pasti setidaknya pernah mendengarkan pantun tidak hanya di dalam pelajaran bahasa Indonesia saja kan, melainkan juga di acara-acara hiburan adat sampai program hiburan komedi di stasiun televisi. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih ciri-ciri pantun. Ayo teman-teman, masih ingat nggak ada berapa ciri pantun? Iya betul, jawabannya ada 4 ciri pantun. Ciri pantun yang pertama yaitu tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya di samping. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu terdapat 8-12 suku kata di tiap barisnya.
Nah, perlu teman-teman ketahui, mulanya pantun cenderung tidak dituliskan loh, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isinya. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8-12 suku kata. Ayo kita coba hitung, di baris pertama ada berapa suku katakah? Ya betul, ada 10 suku kata. Pergi ke pasar membeli anggur. Nah, untuk baris selanjutnya bisa teman-teman hitung sendiri ya. Oke, ciri yang ketiga yaitu memiliki sampiran dan isi. Baris 1 dan kedua disebut sampiran, dan baris 3 serta 4 disebut isi. Untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di barisan pertama dan kedua ya teman-teman. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi barisan ketiga sampai keempat. Jadi ingat, jangan sampai tertukar. Dan ciri pantun yang terakhir atau yang keempat yaitu bersajak atau berima ABAB. Yang dimaksud dengan rima ABAB atau sajak ABAB adalah ada kesamaan bunyi antara baris yang pertama dengan ketiga pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Jadi selalu berpasang-pasangan ya teman-teman, sampiran baris ke-1 pasti berpasangan dengan isi baris ketiga. Nah, kita lihat contohnya, pergi ke pasar membeli anggur. Kemudian baris yang ketiga, menangis mayat di pintu kubur. Ada kesamaan bunyi pada kata terakhirnya, anggur, kubur. Jadi patokannya ada di 1-3 huruf kata terakhir. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari pantun, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis-jenis pantun. Yang pertama, berdasarkan kelompok usia, pantun dibagi menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun remaja, pantun orang tua. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibagi menjadi beberapa. Ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Nah, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis pantun tersebut. Jenis-jenis pantun berdasarkan kelompok usia. Yang pertama yaitu pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan pada masa kanak-kanak. Pantun anak-anak bisa menggambarkan makna sukacita ataupun dukacita. Berikut adalah contoh dari pantun anak-anak. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Kemudian ada pantun remaja. Pantun remaja adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan kehidupan pada masa muda. Pantun orang muda umumnya memiliki makna mengenai perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan, serta nasib. Berikut adalah contoh dari pantun remaja. Selanjutnya ada pantun orang tua. Pantun orang tua adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan orang tua. Umumnya, pantun orang tua bertemakan tentang adat budaya, agama, nasihat, dan lainnya. Berikut adalah contoh dari pantun orang tua. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis pantun yang berdasarkan isinya. Yang pertama, ada pantun nasihat. Pantun nasihat adalah jenis pantun yang berisi mengenai nasihat, serta bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat moral serta budi pekerti. Berikut adalah contoh dari pantun nasihat.
Kita masuk ke pantun yang kedua, yaitu pantun jenaka. Pantun jenaka adalah jenis pantun yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Pantun ini digunakan untuk sindiran, namun juga untuk mencairkan suasana. Berikut contoh dari pantun jenaka. Pantun yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah jenis pantun yang berisi mengenai teka-teki. Umumnya, pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk bisa menebak jawaban teka-teki dalam isi pantun. Berikut contoh pantun teka-teki yang saya buat, nanti teman-teman jawab ya, apa sih jawaban dari pantun tersebut? Makan nasi dengan lahap, tempe tahu jadi lauknya. Kalau kamu bisa menjawab, hewan apa yang paling kaya? Ayo dijawab, apa ya jawabannya kira-kira? Oke, betul, jawabannya beruang. Selanjutnya yang terakhir yaitu pantun kiasan. Pantun kiasan adalah jenis pantun yang berisi mengenai kiasan yang umumnya untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat. Berikut contoh dari Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah menonton kan video yang sudah Ibu tayangkan mengenai pantun? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan kembali sedikit mengenai pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Indonesia. Kata pantun berasal dari pantuntun dalam bahasa Minangkabau yang memiliki arti penuntun. Pantun memiliki nama lain dalam bahasa daerah. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal dengan tarikan. Dalam bahasa Sunda, pantun disebut dengan paparikan. Dalam bahasa Batak, pantun dikenal dengan sebutan umpasa. Lazimnya, pantun terdiri atas 4 larik atau 4 baris yang dituliskan setiap larik terdiri 8 atau 12 suku kata. Bersajak akhir dengan pola A B A B A B ataupun A A A A, tidak boleh A A B B atau A B B A. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama. Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan, tapi sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. Ciri lain dari sebuah pantun adalah pantun tidak memberi nama pengubahnya. Hal ini dikarenakan penyebaran pantun dilakukan secara lisan. Di Nusantara ini yang sering menggunakan pantun yaitu adat dari Betawi. Setiap acara-acara besar baik pernikahan ataupun hitanan di Jakarta atau di Betawi itu masih sering menggunakan pantun. Setiap atau sebelum acara dimulai itu pasti ada perdebatan antara pantun atau saut menyaut antara A dan B. Nah, di Indonesia memiliki kekayaan seni verbal yang sangat beraneka ragam. Sebuah tradisi yang umumnya tidak tertulis berupa ucapan yang ekspresif dan seringkali memiliki isi jenaka yang disebut pantun. Pantun adalah seni tradisi yang dapat dijumpai secara umum di Indonesia. Beberapa pertunjukan pantun bersifat narasi. Misalnya tradisi Kentro di Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan struktur pantun untuk menceritakan kisah-kisah sejarah keagamaan atau sejarah lokal dengan iringan genderang. Pada hakikatnya, sebagian besar kesusastraan
kesusastraan tradisional Indonesia membentuk fondasi dasar pertunjukan genre campuran yang kompleks. Seperti Randai dari Minangkabau, wilayah Sumatera Barat yang mencampur antara seni musik, seni tarian, seni drama, dan seni bela diri dalam perpaduan seremonial dan spektakuler. Sebelum pembelajaran berakhir, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran hari ini, setelah kalian melihat video yang telah Ibu tayangkan dan setelah Ibu paparkan sedikit mengenai pantun, semoga dapat kalian mengerti. Untuk tugas selanjutnya, Ibu akan mengirim tugas di dalam form WhatsApp group. Untuk tugasnya bisa dikumpulkan nanti lewat WhatsApp group juga ya. Sebelum pembelajaran ditutup dan diakhiri, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Nah, oh ya Ibu, di sini Ibu akan mengingatkan kembali untuk kalian menjaga kesehatan, menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga. Oh iya, Ibu tidak akan lupa untuk mengingatkan untuk kalian menjaga 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kalian terjauhi dari virus yang sedang beredar sekarang. Sebelum pembelajaran ditutup, jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan, membawa hand sanitizer, dan memakan makanan yang bergizi. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat selalu dan jangan lupa belajar ya. Sekian pemaparan dari Ibu.